Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi bersama saya dan Fatih, tentunya di channel saya sendiri. Alhamdulillah teman-teman sekalian. Pertama-tama mungkin puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sholawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, sekarang ini kita sedang menyaksikan di televisi ya tentang Piala Dunia yang digelar oleh FIFA, kan itu ya, masya Allah. Teman-teman sekalian, sebenarnya saya juga ngikutin kan gitu ya. Bahkan saya juga punya ngedukung tim salah satu tim negara gitu ya. Yaitu saya pegang Argentina kan gitu ya. Hanya mendukung saja dalam permainan bolanya seperti itu. Tapi yang jelas siapapun yang menang gak jadi masalah buat saya. Yang penting ada Messi-nya di situ. Baik, teman-teman sekalian, menarik sekali. Masya Allah, tabarakallah, kita ucapkan alhamdulillah ketika Qatar menjadi tuan rumah dalam Piala Dunia ini. Berita yang saya dengar adalah 50.000 orang asing mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di tahun-tahun ataupun di ajang-ajang apapun, ketika orang Timur Tengah yang menjadi tuan rumah, mudah-mudahan makin banyak orang yang menjadi mu'alaf. Oke. Tapi yang saya ingin ceritakan di sini adalah bukan tentang hidayah yang telah Allah berikan kepada orang asing untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akan tetapi ada satu perilaku yang ditonjolkan oleh salah satu tim negara kan gitu ya, yaitu adalah Jerman ketika tuan rumah Qatar itu memberikan aturan bahwa tidak ada atribut-atribut yang membawa terkait dengan LGBT gitu ya. Ketika itu dilakukan, maka Jerman ketika pas bertanding itu, dia pas foto bareng timnya dia begini kan gitu ya. Itu artinya adalah dia ngerasa bahwa dia dibungkam suaranya, dia nggak diberi kebebasan kan gitu ya. Waduh, ngeri juga ya. Sebetulnya gini teman-teman sekalian, harusnya ini logika saya gitu kan ya. Ketika Piala Dunia digelar di suatu negara yang telah dipilih oleh FIFA, maka harusnya itu kita menghormati tuan rumah dalam memberikan peraturan-peraturan yang ada kan gitu ya. So sekarang saya balik gini. Apakah dulu ketika Piala Dunia digelar di negara yang lain misalnya gitu kan ya. Apa sih kemarin di negara mana ya? Saya lupa di negara mana. Apakah pernah misalnya tim Arab Saudi ataupun tim Timur Tengah lah bahasanya gitu, pernah nggak mereka protes terhadap mereka kan punya budaya juga kan gitu ya, yang harusnya dibawa ke negara mereka ya, misalnya nggak boleh LGBT dan sebagaimana macamnya kan gitu ya. Apakah mereka pernah protes di negara tersebut yang dijadikan tuan rumah dalam Piala Dunia? Nggak pernah. Mereka ngikut-ngikut aja. Mereka ngikutin peraturan yang telah diberikan kan gitu ya. Nggak ada yang tendensius di sana gitu. Loh, kenapa kalau ketika Qatar memberikan peraturan dengan kultur budaya di sana melarang LGBT terus jadi marah kan gitu ya. dan beralasan adalah itu menghalang hak asasi manusia. Sebenarnya apa sih diperjuangkan kan gitu ya. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa Islam itu sudah memberikan peraturan bahwa laki pasangannya dengan perempuan dengan laki-laki kan gitu ya. Adam dan Hawa. Nggak ada sejarahnya Adam dengan Soleh misalnya, ataupun dengan Mahmud misalnya, nggak ada kan gitu ya. Adam dengan Hawa. Allah bilang dalam Al-Quran, kami ciptakan kalian berpasang-pasangan untuk saling mengenal satu sama lain. Berpasang-pasangan. Jadi kalau ada yang bilang bahwa tindakan yang dilakukan oleh LGBT adalah kebebasan manusia, sebenarnya itu bukan. Pertama, Islam melarang itu, yang hukumnya haram. Yang kedua, medis pun menganjurkan tidak untuk melakukan hal tersebut karena itu akan merusak diri kita sendiri, dan sebenarnya itu adalah penyakit kan gitu ya. Jadi sebetulnya nggak perlulah kita ngebela kebebasan manusia dengan dalih itu,
bahwa kita mendukung hal-hal kebebasan itu, nggak boleh. Sebenarnya kayak gitu, dalam Islam tuh nggak boleh kan gitu ya. Dan herannya ada juga beberapa kita, atau bahkan kalau saya pernah lihat konten creator YouTube gitu yang tinggal di Jerman, dia kuliah di sana, mungkin dia Muslim, dia mendukung pergerakan LGBT ini kan gitu ya. Dia bilang bahwa orang-orang yang melarang LGBT itu adalah orang-orang yang close minded kan gitu ya, orang-orang yang nggak mau berpikiran luas kan gitu. Capek ya kan sebenarnya kayak gitu ya. Aduh, mungkin Mbak ini mungkin belum belajar tentang agama Islam, jadi wajar saja karena kan dia mungkin studinya ataupun kuliahnya itu di Jerman, yang juga negara yang mendukung hak asasi yang dikatakan LGBT itu kan gitu ya. Tapi yang jelas adalah perilaku LGBT itu adalah perilaku yang menyimpang, perilaku yang Allah sangat gak suka sekali. Bahkan azabnya pun Allah gambarkan dalam Al-Quran itu sangat pedihnya luar biasa di dalam dunia ini, di dunia ini gitu ya. Apalagi nanti di akhirat kan gitu ya, ketika dia meninggal dalam keadaan begitu, wah subhanallah, di dunia aja azabnya begitu, apalagi di akhirat kan gitu ya, apalagi ngedukung kan gitu ya. Maka teman-teman sekalian, itu adalah bukan kebebasan manusia. Manusia itu punya kebebasan, tapi Allah memiliki aturan-aturan buat kita semua, dan hikmahnya juga untuk kebaikan kita kan gitu ya. Sebelum para medis itu mengatakan bahwa perilaku LGBT ini adalah menyimpang ataupun nggak sehat kan gitu ya, Allah sudah peringatkan kita semua, Masya Allah, dengan dalil bahwa itu adalah haram. Jadi teman-teman sekalian, ya akhirnya mungkin ya ini saya mengatakan ya, jadinya Jerman kalah kan gitu ya. Bahkan yang saya ketahui sekarang pun mungkin nggak lolos tuh di 16 besar. Mudah-mudahan ini hanya harapan saya kan gitu ya. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita semua terhindar dari fitnah-fitnah di dunia ini, terkhusus subuhat-subuhat yang telah beredar di media sosial. Itu saja teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam beriman kepada Allah, dan juga insya Allah memberikan kita kemudahan dalam menuju surganya. Amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.